Jenis-jenis kendaraan air. Halo teman-teman, apakah kamu pernah pergi ke pelabuhan atau ke pantai dan melihat kendaraan yang berjalan di atas air? Kalau sudah pernah, selamat ya, kamu sudah mengenal salah satu jenis kendaraan air. Kalau belum, yuk kita simak sama-sama apa saja jenis-jenis kendaraan air beserta fungsinya. Kapal barang. Kapal barang adalah jenis transportasi laut yang pertama kali tercipta. Dapat dilihat dari namanya, kapal barang berfungsi sebagai pengangkut barang yang umumnya dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Kapal barang ini dapat bertugas membawa barang-barang ekspor serta impor, yaitu mengantar barang-barang dari dalam hingga ke luar negeri dengan kapasitas yang besar. Kapal penumpang. Kapal penumpang ini berfungsi sebagai alat transportasi bagi manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang dipisahkan oleh air seperti sungai maupun laut. Kapal penumpang ini memiliki ukuran yang beragam. Ada yang mampu menampung hanya beberapa orang saja, ada pula yang dapat menampung hingga ribuan orang. Sehingga kapal penumpang yang bermuatan besar dimanfaatkan untuk berbagai fungsi, mulai dari alat transportasi pulang kampung hingga berangkat haji ataupun umroh. Kapal feri. Kapal feri sebetulnya hanya sedikit berbeda dengan kapal penumpang dari segi ukuran dan kapasitas. Meskipun kapal feri juga digunakan sebagai alat transportasi yang mengantarkan penumpang melalui lautan, namun kapal feri dapat memuat jenis kendaraan yang lain yang digunakan oleh penumpang untuk berkendara setelah melalui perjalanan di kapal. Jadi, kapal feri ini juga berisikan kendaraan seperti mobil, bus, juga truk. Kapal penangkap ikan. Sebagaimana namanya, kapal penangkap ikan, kapal ini mempunyai fungsi utama untuk menangkap ikan. Nelayan biasanya dapat memanfaatkan alat transportasi ini untuk menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Struktur kapal penangkap ikan ini dilengkapi juga dengan ruangan khusus yang memiliki pendingin, sehingga ikan yang ditangkap akan tetap segar selama di perjalanan. Kapal penyelamat terbuat dari karet yang cukup tebal dan mempunyai fungsi yang sangat krusial di saat ada musibah yang terjadi di wilayah perairan. Misalnya terjadi kapal tenggelam atau musibah lainnya seperti bencana banjir. Dibuat khusus untuk membawa petugas dan peralatan keselamatan lain, sehingga kapal ini dapat menolong korban kecelakaan yang biasanya terjadi di laut maupun korban bencana air lainnya. Kapal tanker. Kapal tanker mempunyai fungsi sebagai pengangkutan. Berbeda dari jenis-jenis kapal sebelumnya, kapal tanker berfungsi untuk mengangkut minyak yang ada di dasar lautan. Kapal tanker juga memiliki teknologi yang sangat canggih di mana dalam mengoperasikannya dibutuhkan komputer dan navigasinya berbasis satelit. Jenis kapal tanker ada bermacam-macam dan salah satu yang paling besar adalah super tanker. Satu kapal super tanker dapat membawa hingga 1 juta barel minyak. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Kapal perang. Kapal perang juga berbeda dengan kapal-kapal lainnya karena kapal ini dilengkapi dengan persenjataan militer. Kapal perang ini hanya dimanfaatkan ketika perang terjadi. Kapal jenis ini juga mempunyai beberapa jenis turunan, salah satunya adalah kapal induk. Dan lebih hebatnya lagi, kapal perang mempunyai fungsi untuk membawa armada tempur udara. Kalau kita tadi sudah mengenal jenis-jenis kendaraan air yang ada di atas permukaan laut, kali ini kita akan diperkenalkan dengan kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air, sehingga kapal selam ini dapat kita lihat di dua tempat, baik di atas permukaan laut maupun di bawah laut. Pada umumnya, kapal selam digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Hampir sebagian besar angkatan laut memiliki dan mengoperasikan kapal selam.
Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk ilmu pengetahuan laut dan untuk bertugas di kedalaman yang tidak sesuai untuk penyelam manusia. Nah, itu semua adalah jenis-jenis kendaraan air yang digunakan oleh manusia untuk beragam fungsi. Apapun kendaraan air yang kita gunakan, teman-teman harus tetap menjaga kebersihan lingkungannya ya, dengan cara tidak membuang sampah di laut ataupun sekitar pantai. Dengan begitu, kita turut menjaga kebersihan ekosistem yang ada di lautan, sehingga ketika kita sedang berada di dalam kendaraan air, kita dapat melihat lingkungan laut yang indah dan tetap terjaga.